Alhamdulillahi rabbil alamin, al-muwaffiqil mu'in, wa sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama ala imamid da'in ila rabbil alamin, khatamun nabiyyin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahin nabi wa alihi. Yang saya muliakan ayahanda daripada guru kami, yakni Abuya Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah sehatkan beliau, dan semoga Allah jadikan keturunan beliau keturunan soleh solehat yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Yang tak lupa pula saya muliakan Sahibul Majlis sekaligus pendiri Pondok Pesantren Abu Muhammad, yakni Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah sehatkan beliau, dan semoga Allah kuatkan beliau demi meneruskan tongkat estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak lupa pula saya muliakan segenap para habaib dan segenap para asatid, Ustaz Khalil, Ustaz Salim, Ustaz Nabawi, Ustaz Muhaimin, dan Ustaz Wayu maupun Ustaz Fitra, dan hadirin yang sempat hadir di majelis ini dan yang tidak sempat hadir namun menyaksikan live melalui Hufi Media. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya lah kita sempat hadir di majelis yang penuh barokah ini, yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalis zikri al-jannatu. Keuntungan daripada majelis-majelis zikir adalah surga. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis zikir yang seperti ini. Tahukah kita apa yang kurang bagi orang di zaman sekarang? Yang kurang bagi orang di zaman sekarang bukanlah sebuah ketampanan, bukan sebuah kekayaan, bukan pula sebuah kedermawanan, tapi yang kurang bagi orang di zaman sekarang ini adalah kurangnya rasa kesabaran. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, ahlu hadzal zaman sabruhum qalil. Orang di zaman-zaman sekarang ini kesabaran mereka sangat sedikit atau sangat kurang. Wa zamanuhum yahtaju ila sabrin katsir. Sedangkan zaman mereka, zaman kita sekarang ini membutuhkan kesabaran yang sangat banyak. Wal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, sabruhum katsir, kesabaran mereka sangat banyak. Wa zamanuhum yakfihi sabrul qalil. Sedangkan zaman mereka cukup bagi zaman mereka kesabaran yang sangat sedikit. Bahkan saking pentingnya kesabaran ini, seseorang mau dilihat dikatakan beriman atau tidak jika seseorang ini memiliki rasa kesabaran, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajha yang dikutip dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang berbunyi as-sabru minal iman. Kesabaran adalah sebagian daripada iman. Wala imana bimanzilatir ra'si minal jasad. Sama kedudukannya kepala yang ada pada jasad kita. Wala imana liman la sabra lahu. Dan tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak memiliki rasa sabar. Bahkan saking pentingnya kesabaran juga ini, seseorang dikatakan bersyukur jikalau mereka memiliki rasa kesabaran. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata di dalam kitab Syarhul Ainiyahnya, yang mana inna syukra la yumlak illa bisabar. Sesungguhnya rasa syukur tidak akan dimiliki kecuali dengan sebuah kesabaran. Dan kesabaran ini merupakan kunci kesuksesan bagi seseorang. Kita lihat betapa banyak di zaman kita ini seseorang ingin meraih impiannya atau meraih cita-citanya, baik itu seorang dokter, seorang polisi, seorang tentara maupun seorang ulama. Tapi kita lihat banyak di antara kita yang kandas di tengah-tengah perjuangan kita menghadapi demi menuju kesuksesan yang kita inginkan. Karena apa kita kandas? Karena kurangnya rasa kesabaran. Maka dari itu marilah kita bersabar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Nah, maka dari itu kesabaran ini sangat dibutuhkan ketika kita terkena musibah, baik itu musibah kecil maupun musibah yang sangat besar. Dengan hendaknya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah tersebut kepada kita, kita tidak usah gelisah. Kita tidak usah gelisah. Namun tetapi kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada hamba tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu apakah hamba tersebut itu mampu atau tidak atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam musibah tersebut Allah menyimpan sebuah kebaikan dan diantaranya Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Nah, di samping itu juga ketika kita sabar ini kita butuhkan juga ketika dalam beribadah. Sabar ini kita juga butuhkan ketika dalam beribadah. Kita ingin dapat ganjaran pahala yang sangat besar, harus didasari dengan kesabaran. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Taif. Nabi Muhammad SAW dilempari oleh anak-anak kecil yang ada di kota Taif. Tapi Nabi Muhammad SAW apakah melempari balik? Tidak. Nabi Muhammad SAW sabar dan bahkan sampai malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, izinkan aku untuk membalik gunung yang ada di kota Taif tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, jangan. Mungkin mereka belum tahu siapa aku, tapi mungkin ada di antara keturunan mereka yang akan beriman kepadaku. Sebelum saya tutup, saya punya kisah tentang kesabaran Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu mempunyai seorang budak perempuan. Suatu hari budak perempuan tersebut membawa air panas. Namun air panas tersebut tumpah dan mengenai muka Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Melihat tuannya seperti itu, budak perempuan tersebut pun sangat ketakutan dan mengatakan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an dengan sebuah ayat wal kadhiminal ghaiz, yang artinya Allah senang kepada orang-orang yang menahan amarahnya. Ingin tahu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an? Apakah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an membentak? Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an mengatakan, "Ya, aku sudah menahan amarahku." Kemudian tidak sampai di situ, perempuan tersebut melanjutkan ayatnya, "Wal afina 'anin nas." Dan Allah menyukai orang-orang yang memberikan, dan Allah menyukai orang-orang yang mengampuni sesama manusia. Namun Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an berkata lagi, "Ya, aku sudah memaafkan kamu." Tidak sampai situ, budak perempuan tersebut melanjutkan dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an kembali berkata, "Ya, sekarang pergilah kamu, aku bebaskan kamu." Demikianlah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.